Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Sabtu 31 Desember 2022, hari ke-7 dalam oktav Natal. Saudara-saudari yang dicintai, hari ini menjadi hari terakhir bagi kita bersama untuk mengalami hidup di tahun 2022. Sebentar lagi kita akan menuju tahun 2023. Ada banyak ungkapan syukur yang pantas kita ungkapkan, syukuri dalam perjalanan hidup kita. Mulai dari kesehatan, rezeki kehidupan, sukacita kelahiran dalam keluarga, keberhasilan anak-anak, atau hal-hal yang lain. Maka di dalam rasa syukur kiranya kita melambungkan dan memadahkan nada pujian kepada Tuhan seraya menderaskan doa-doa kita. Maka baiklah pada malam ini kita boleh merenungkan kembali, mensyukuri di tengah-tengah keluarga kita atas segala kebaikan Tuhan. Izinkan sebentar kita semua keluarga-keluarga Kristiani untuk mengambil suasana doa di dalam keluarga kita masing-masing. Itulah cara kita bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang telah kita alami selama tahun ini. Selain ada sukacita, tentu ada juga duka cita yang barangkali kita jalani. Sebut saja mungkin karena kematian salah satu dari anggota keluarga kita, atau juga ketidakberhasilan baik dalam pertanian kita, atau juga anak-anak kita yang belum berhasil dalam kehidupannya, atau situasi-situasi lain yang membuat kita mungkin menderita. Tapi mari kita yakin bahwa penderitaan itu sebenarnya hanyalah cara Tuhan, kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya, sebab di dalam dan bersama dengan Tuhan, Dia tahu kapan harus memberikan yang terbaik kepada kita. Mari sebentar bersabar, sebab bersabar itu adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Ujian bagaimana kita tetap mengimani Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, di penghujung tahun ini sabda Tuhan yang hendak kita renungkan, ada beberapa poin penting yang kiranya menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana keterpilihan kita sebagai putra dan putri Allah yang hendaknya ketika tiba saatnya sungguh akan beroleh kehidupan bersama dengan Tuhan, baik dalam kehidupan dunia, terlebih khusus dalam kehidupan yang kekal. Dalam bacaan pertama, Rasul Yohanes menegaskan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa akan ada antikristus yang datang, dan itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir." Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh termasuk pada kita, karena akan ada ujung dari itu semua yang bersama dengan Kristus. Yang mengenal Kristus adalah mereka yang memperoleh keselamatan, sedangkan mereka yang tidak bersama dengan Kristus, mereka bukan yang akan mengalami kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari meyakinkan diri kita masing-masing mengawali tahun 2023 bahwa kita adalah milik Kristus. Maka mari kita menunjukkan seluruh hidup kita sebagai cerminan dari Kristus itu sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini kembali ditegaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah kekal dan abadi, tidak diciptakan, tapi Dia tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dialah Firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Allah turun dari kemuliaannya mengambil rupa seperti manusia, agar manusia sungguh sanggup melihat, mendengar, dan memahami apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang diharapkan dan dikehendaki Tuhan untuk keselamatan kita bersama. Di dalam Tuhan, maka kita dijanjikan keselamatan kehidupan yang kekal. Namun, bagi kita yang tertutup hatinya, tertutup telinga batin kita untuk mendengarnya,
maka kita tidaklah melihat Allah walaupun sudah ada dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kehadiran Allah memang tidak kita maknai harus melihat secara fisik. Konteks kita mengimani Dia adalah bahwa Dia hadir melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Dia hadir melalui doa-doa yang terkabulkan. Dia hadir melalui kebahagiaan-kebahagiaan yang kita alami. Seraya berharap di tahun 2023, saya mau mengajak mari kita sungguh-sungguh mendasarkan hidup kita, keluarga kita masing-masing untuk berada di dalam Tuhan, agar tahun yang akan dianugerahkan Tuhan menjadi tahun berkat bagi kita. Maka kepada kita kami sampaikan selamat mengakhiri tahun 2022 dan selamat menerima kembali anugerah Tuhan tahun yang baru. Segala harapan, kerinduan dan doa kita semoga di tahun 2023 karena iman kita kepadanya kita boleh mengalaminya. Shalom saudara-saudariku, salam doa kepada kita bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.